Buat saudara, firman Tuhan adalah makanan yang sangat menguatkan kita, menguatkan hati, jiwa, dan roh kita. Pada hari ini saya ingin menyampaikan mengenai orang benar akan diuji. Sekali lagi, orang benar akan diuji. Kehidupan saudara dan saya akan mengalami ujian. Iman kita akan diuji, hati kita akan diuji, motivasi kita dalam hidup ini akan diuji. Ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan mengenai kehidupan orang benar akan diuji. Yang pertama, Tuhan yang menguji hati manusia. Dalam Yeremia pasal 20 ayat 12 dikatakan bahwa, ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Wahyu pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Saudara melihat di sini bahwa Tuhanlah yang akan menguji saudara dan saya, menguji orang benar. Dia akan menguji batin dan hati kita. Motivasi kita akan diuji, iman kita akan diuji. Yang kedua, banyak orang akan dimurnikan dan diuji. Dalam Daniel pasal 12 ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Daniel 2000 tahun lebih yang lalu, sekitar 2600 tahun, telah bernubuat menyampaikan firman Tuhan bahwa banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Kita mengetahui, kita mengalami sendiri bagaimana saat-saat ini. Semua orang diuji. Orang benar pun diuji. Apakah mereka bisa hidup setia, taat kepada Tuhan di tengah-tengah situasi apapun? Di tengah penderitaan, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga, iman akan diuji dan dimurnikan melalui penderitaan. Kedengarannya tidak enak, saudara. Tidak seorang pun mau menderita. Tetapi faktanya kita akan menghadapi penderitaan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7, Petrus mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, senang atau tidak senang, kenyataannya firman Tuhan datang melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya, mengatakan bahwa orang benar akan diuji. Petrus pun mengatakan bahwa kita akan mengalami pencobaan, kita akan diuji. Kemurnian iman kita akan diuji dengan api. Apa maksudnya dengan api? Dengan penderitaan. Api berbicara tentang penderitaan. Yesaya 48 ayat 10 berkata, Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tidak seorang pun mau sengsara. Tetapi saudara, lewat penderitaan, lewat kesengsaraan, itulah salah satu cara Tuhan menguji iman kita. Menguji hati kita. Apakah kita memiliki iman yang murni atau tidak? Saudara, yang keempat, saudara lihat contoh bagaimana salah satu tokoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa pengalamannya, yaitu kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub mengalami ujian hidup. Dalam Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan begini. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, Ayub telah mengalami ujian hidup yang belum pernah saudara rasakan dan saya alami. Salah satu yang pernah sangat menderita oleh karena ujian
pencobaan, penderitaan adalah Ayub. Dalam satu hari saja, 7 anaknya mati. Dalam hari yang sama, kambing domba, aset-asetnya, kekayaannya dirampas, dirampok. Anak buahnya dibunuh oleh para perampok. Dalam satu hari kehormatannya hilang. Dan kemudian dia juga mengalami sakit penyakit dari kepala sampai kaki. Saudara, apakah ini kebetulan? Tidak. Tuhan sedang menguji Ayub berdasarkan tuntutan daripada iblis yang mengatakan bahwa Ayub menyembah Tuhan hanya karena Tuhan telah memelihara dia, melindungi dirinya, keluarganya, dan harta bendanya. Coba kalau Tuhan lepaskan perlindungan daripada kehidupan Ayub. Kalau semua yang ada di sekitarnya diambil, pastilah Ayub akan menghujat Tuhan. Itu tuduhan fitnah daripada iblis. Dan rupanya Tuhan mau memperlihatkan kemurnian iman Ayub. Bahwa Ayub menyembah Tuhan bukan karena harta benda, bukan karena semuanya kelihatan baik, bukan karena semuanya anak-anaknya baik-baik, hartanya melimpah, anak buahnya banyak. Bukan karena itu dia menyembah Tuhan, tetapi karena memang dia memutuskan untuk mengikuti Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan akhirnya saudara kalau baca dalam kitab Ayub pasal 1, pasal 2, dan seterusnya, Tuhan mengizinkan iblis mendatangkan malapetaka, mendatangkan kematian kepada ke-7 anaknya, harta bendanya dirampas, anak buahnya dibunuh. Dan apa yang terjadi saudara? Apakah Ayub mengutuk Tuhan seperti yang diharapkan, diduga atau dituduh oleh iblis? Tidak. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap mau menyembah Tuhan dalam keadaan tidak punya apapun. Apa-apapun. Semuanya sudah habis. Tapi Ayub tetap menyembah Tuhan. Saudara, mungkin saudara saat ini juga sedang mengalami ujian hidup. Apakah saudara tetap bertahan? Apakah saudara tetap setia kepada Tuhan? Apakah saudara masih berdoa berharap kepada Tuhan? Atau saudara sudah hilang imannya? Sudah hilang pengharapan? Saudara mungkin seperti contoh-contoh buruk yang lainnya, sudah ada yang mulai lari ke dukun. Sudah mulai ada yang kembali kepada dosa di masa lampau. Kembali hidup dalam kejahatan. Mulai ada yang mencuri, merampok dan lain sebagainya. Karena sudah tidak yakin bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Sangat disayangkan. Kalau saudara orang benar, ketika saudara sedang diuji oleh Tuhan, saudara sudah mulai masuk dalam penderitaan, kekurangan ini, kekurangan itu. Kemudian saudara mulai meninggalkan Tuhan. Saudara lupa kepada Tuhan, saudara tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Saudara mulai menggunakan kekuatan sendiri. Mungkin menggunakan kuasa setan, mungkin menggunakan perdukunan untuk mendapatkan pertolongan. Ini sangat disayangkan. Tetapi saya yakin, mayoritas di antara saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Allah tidak akan beralih imannya. Saudara akan tetap percaya kepada Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, yang kelima, bagian kehidupan yang akan diuji oleh Tuhan dalam hidup ini. Yaitu kehidupan pribadi saudara. Kehidupan pribadi saudara akan diuji. Kesetiaan saudara kepada Tuhan dalam hal ketaatan dan menunggu penggenapan janji Tuhan akan diuji. Contohnya Abraham. Tuhan beri janji kamu akan punya anak, tapi dia menunggu 20 tahun lebih. Tapi dia harus belajar setia kepada janji Tuhan. Memang dia sempat gagal, dia sempat jatuh, tapi dia bangun kembali. Dia menantikan lagi janji Tuhan dan akhirnya Tuhan memberikan dia seorang anak. Kerendahan hati saudara akan diuji. Seperti Yohanes Pembaptis ketika dia semakin populer, semakin terkenal di tanah Israel. Dia membaptis begitu banyak orang. Dia berkhotbah luar biasa. Dan banyak orang datang kepada Tuhan. Banyak orang bertobat. Namanya semakin terkenal. Kerendahan hatinya diuji. Apakah dia akan menjadi sombong? Apakah dia akan tetap rendah hati? Tapi kalau kita pernah membaca, saudara, Yohanes pernah berkata, ketika dia membandingkan dirinya dengan Yesus Kristus, dia katakan, biarlah Tuhan
Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Dia tidak mengakui bahwa dirinya lah Mesias. Dia punya kesempatan untuk berbohong, berdusta dan berkata, akulah Mesias. Tetapi tidak. Dia mengatakan, Yesus Kristus, anak domba Allah. Dialah Mesias, bukan saya. Saya hanya berseru sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan. Saudaraku, Yohanes berhasil tidak menjadi sombong di tengah popularitas kehidupannya dan pelayanannya. Apalagi yang akan diuji dalam kehidupan pribadi saudara? Kehidupan seksual saudara. Apakah saudara bisa menjaga kehidupan yang murni dalam masalah seksual? Masalah amoral. Yusuf menjaga nama baiknya, menjaga kesuciannya. Yusuf digoda untuk berbuat zina, berbuat percabulan, tetapi Yusuf mempertahankan dirinya, mempertahankan hatinya, mempertahankan imannya di hadapan Tuhan, dan Yusuf menang walaupun dia harus kena fitnah dan masuk penjara oleh karena berusaha menghindar daripada godaan seksual. Contoh Daud berkemenangan, tapi satu waktu ketika dia digoda oleh iblis, dia jatuh dengan seorang perempuan, istrinya orang. Bahkan dia mulai merencanakan pembunuhan dan dia membunuh suami daripada perempuan itu dan mengambil perempuan itu menjadi istrinya. Dia merampas, dia merampok. Dan akibatnya adalah penghukuman. Yusuf dan Daud, dua contoh di mana yang satu berhasil, yang satu tidak berhasil. Bidang apa lagi dalam kehidupan saudara yang akan diuji? Masalah kepercayaan, masalah keuangan. Saudara akan diuji dalam hal bisa dipercaya dalam hal keuangan atau tidak. Bisa dipercaya oleh atasanmu apa tidak. Ada banyak orang jatuh dalam hal keuangan karena mereka ketika dicobai, ketika diuji dalam hal kepercayaan, dalam hal mengelola keuangan, mereka tidak mampu mempertahankan iman mereka. Mereka jatuh di situ. Apalagi yang akan diuji? Kasih saudara kepada semua orang akan diuji. Akan ada orang-orang yang menyusahkan hidup saudara, mengecewakan saudara, menjengkelkan saudara. Pada waktu itulah kasih saudara diuji. Apakah saudara masih mampu mengasihi, mengampuni orang lain? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketahanan saudara dalam menghadapi penderitaan fisik, emosi, dan ekonomi adalah bagian-bagian yang juga menjadi bagian dalam ujian hidup. Bahkan saudara yang juga akan diuji, yaitu ketika saudara mengalami kecukupan, kemakmuran, dalam situasi seperti itu saudara juga sedang diuji oleh Tuhan. Apakah saudara akan terlena, lupa sama Tuhan ketika sudah diberkati materinya, kebunnya diberkati, ternaknya diberkati, perusahaannya diberkati, tokonya luar biasa. Di situ ada ujian saudara. Apakah saudara akan bergantung tetap kepada Tuhan atau lupa kepada Tuhan? Waktu susah berdoa, Tuhan tolong berkati saya. Waktu sudah diberkati Tuhan, sudah kelimpahan, kecukupan luar biasa. Berdoa pun sudah tidak. Baca Alkitab juga sudah tidak. Ibadah tidak lagi. Wah, saudara sudah mulai lupa kepada Tuhan. Saudara mulai diuji dan saudara mulai jatuh di situ. Setan akan berusaha menyerang kehidupan saudara di semua area kehidupan saudara dan berharap saudara jatuh. Dia berharap iman saudara runtuh. Setan berharap saudara melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Sama seperti dia berharap Ayub jatuh dan menghujat Tuhan dalam penderitaan. Sampai hari ini berabad-abad tetap setan itu tetap sama dalam arti keinginannya untuk menjatuhkan orang percaya, orang benar tetap sama. Tetapi saudara ketika engkau bergantung kepada Tuhan, engkau berharap kepada Tuhan, firman Tuhan menjadi penuntun hidupmu, engkau tidak akan dikalahkan. Engkau tidak akan jatuh. Sekalipun engkau diuji, engkau akan berkata seperti Ayub, ketika aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Ujian yang datang ke dalam hidup saudara adalah untuk memurnikan iman saudara, menjadikan iman saudara berkualitas tinggi. Ujian yang datang kepada saudara
adalah untuk membuktikan bahwa saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bukan karena harta benda, bukan karena jabatan, kedudukan, dan kenyamanan. Tapi karena memang saudara memutuskan untuk mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Ketika saudara diuji oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan mau saudara jatuh. Tidak. Tuhan mau saudara naik kelas. Iblis yang berharap saudara jatuh. Tuhan sedang berusaha supaya saudara naik level. Iman saudara semakin kuat. Iman saudara semakin berkualitas. Saudara semakin memiliki kesaksian yang luar biasa. Sehingga ketika saudara melayani orang lain, saudara jadi bukti nyata bahwa saudara telah melewati ujian hidup dan saudara menang. Dan orang lain pun akan menjadi terinspirasi, terdorong, termotivasi untuk juga menang dalam ujian hidup ini. Jadi ada rencana Tuhan yang indah dalam semua ini. Mari saudara tetap maju, tetap semangat dalam menghadapi pencobaan, ujian, dan penderitaan sekalipun. Saya telah berulang kali diuji oleh Tuhan. Saya tidak mau sebenarnya. Tetapi saya mengerti lewat ujian hidup. Iman saya bertambah kuat, semakin dewasa. Dan saya punya pengalaman yang indah bersama Yesus. Saya diuji dalam berbagai hal, saudara. Dicobai, iblis mencobai saya, Tuhan menguji saya. Dan syukur kepada Tuhan di tengah kelemahan saya. Saya selalu berharap, Tuhan tolong saya. Saya manusia biasa. Saya sudah tahu dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang jatuh. Mereka memulai dengan baik tapi mengakhirinya dengan buruk. Ada kemungkinan saya seperti itu juga. Tetapi saya memilih. Jangan sampai saya jatuh. Saya mau tetap berdiri. Saya mau memulai dengan baik. Dan mengakhiri dengan baik. Saya mau setia kepada Tuhan dalam segala situasi hidup saya. Saya ingin membuktikan kepada Tuhan, saya mengikuti Tuhan bukan karena materi. Tapi karena saya mengasihi Tuhan yang telah mengasihi saya terlebih dahulu. Dalam segala kehidupan saya. Saya telah melewati ujian-ujian hidup. Ada yang cukup berat, saudara. Tetapi saya tetap berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menguatkan saya. Saya berdoa supaya saudara juga ketika saudara berada dalam ujian hidup. Dalam pencobaan, dalam penderitaan, dalam kekurangan. Saudara tidak akan menyerah. Saudara akan tetap maju. Tuhan menunggumu. Sampai kepada kesudahan. Sorga ada bagi kita yang telah percaya kepada Yesus. Bukan mudah-mudahan, bukan kebetulan, bukan moga-moga. Tapi Alkitab mengatakan, Yesus sendiri berkata, barang siapa percaya kepada Yesus, tidak akan binasa, tidak akan dihukum. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus yang telah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Janji ini saya pegang. Janji ini saudara harus pegang. Di tengah situasi apapun, di tengah penderitaan apapun, saudara harus tetap bergantung kepada Tuhan. Nantikan hari pembebasan Tuhan. Nantikan kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan di sorga. Kita semua mengarah ke situ. Bagi yang percaya kepada Yesus, kita mengarah ke sorga. Kita sedang berjalan menuju sorga. Tetaplah kuat, tetaplah maju. Tetap berharap kepada Tuhan. Di tengah situasi apapun. Penderitaan ini hanya sementara. Ujian hidup ini hanya sementara. Tuhan menantikan kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, aku berdoa bagi saudara-saudaraku dimanapun mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Teguhkan hati mereka dan kuatkan mereka. Berkati mereka dalam segala situasi keadaan apapun. Tuhan memberkati hidup mereka. Seperti Engkau juga telah menguatkan hamba-Mu ini di tengah situasi apapun. Tuhan juga yang menguatkan saudara-saudaraku dimanapun mereka yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Amin. Tuhan memberkati saudara.